apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio Elsta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai knee osteoarthritis treatment, what to expect. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Riki Hutapea SPOTK. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hip and knee dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Riki yang sudah hadir di samping saya. Dr. Riki, apa kabar? Baik, Rini, apa kabar baik juga? Kabar baik dari aku juga, dokter. Hari ini mau bahas seputar, ini sebenarnya OA lutut begitu ya, dok ya? Iya, osteoartritis. Terus kan kalau bicara pengapuran sendi itu, sebetulnya kan sendi itu kan gak hanya di lutut aja ya, dok ya? Betul. Tapi kan karena kita fokusnya mau bahas OA lutut, karena katanya kan case-nya ini cukup banyak diderita gitu ya, aduh bahasanya deh. Diderita oleh orang-orang yang katanya usianya 55 ke atas lah ya. Itu nyeri gitu kan, keluhannya sangat mengganggu kualitas hidup. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan pengapuran sendi ini sendiri, itu tuh sebenarnya apa? Dan nanti kan kita bicara treatment terbaiknya barangkali yang seperti apa juga. Terus juga apa yang bisa diharapkan dari treatment itu sendiri, dokter. Jadi OA lutut ini pengertiannya dulu apa sih, dok? Ya, jadi osteoartritis lutut itu suatu proses degenerasi. Degenerasi itu dalam arti penuaan ya, dan juga akibat pemakaian ya. Dan itu suatu proses alami sebenarnya ini. Jadi mungkin zaman dulu 2000 tahun lalu ya, 1500 tahun lalu ketika kondisi ini terjadi, saat itu manusia nggak punya pilihan ya, karena mereka nggak tahu apa sih penyebabnya dan mereka nggak tahu apa treatment yang terbaik. Nah, mungkin dulu hanya dibiarkan, tapi seiring dengan perkembangan teknologi sampai saat ini berkembang berbagai macam pilihan terapi. Nah, kadang masih bingung awam dengan pilihan terapi ini apa aja sih, dan kemudian ketika saya pilih pilihan terapi ini, apa yang mesti saya harapkan ya, dan bagaimana mencapai suatu hasil yang terbaik. Dan dalam arti hasil yang bukan maksimal, tapi terbaik, optimal, tergantung dari kondisi masing-masing lutut. Nah, itu yang kita mau bahas di sekarang nih kan. Loh, kenapa, dok, kita harus apa ya tadinya? Apa sih yang seharusnya tuh diharapkan gitu ya? Nah, Apa memang di sini apa, dok? Mungkin ada harapan yang terlampau tinggi, sedangkan OA lutut ini sendiri kalau memang sudah mengalami tadi ya apa kerusakan atau apa itu jadi tujuan treatmentnya sendiri mengganti kerusakan itu atau apa sih gitu, dok, sehingga kok di sini harapannya mesti dilihat-lihat juga harapan yang ingin dicapai yang seperti apa gitu kan? Iya. Jadi kondisi OA lutut itu yang paling menonjol adalah kaku, nyeri, bengkak ya. Dan itu mempunyai dampak terhadap kehidupan sehari-hari ya. Dan secara kesimpulan itu akan menurunkan kualitas hidup dari pasien. Nah, ketika mereka ingin mencapai suatu solusi, tentunya kan ada harapan ya. Nah, antara harapan dan realitas yang bisa dicapai itu harus ada kesejajaran ya. Permasalahan yang sering banyak ditemukan adalah mungkin antara dua nih, harapan terlalu tinggi, tapi realitasnya sebenarnya di bawah. Nah, nggak ketemu, dok. Iya, atau harapannya terlalu pesimis, tapi realitasnya sebenarnya ada di atas. Wah, ini nih, jadi harus ketemu gitu ya, harus balance gitu ya, dok ya. Karena kan kalau dulu tadi dokter bilang kita yaudahlah namanya ini udah tua gitu ya, jadi ngilu atau nyeri atau apa ya, mungkin karena namanya mesin lama-lama dipakai aus juga lah ya gitu ya. Tapi sebenarnya berarti kalau untuk seperti ini apakah memang fokusnya ini, dok, untuk mempertahankan tadi selain kualitas hidup, tapi kita juga ini treatment yang kan makin sini teknologi makin canggih, jadi mungkin ada lebih pencapaiannya, ada yang lebih bagus lagi atau bagaimana yang ingin diceritakan di sini, dokter? Oh ya. Jadi pilihan treatment kita kan kebagi dua secara bagian besar ya. Yang pertama non-operatif, yang kedua operatif. Non-operatif kita tujukan kepada pasien-pasien dengan kriteria seperti misalkan A, ya kan. Kemudian operatif kita sediakan untuk pasien-pasien dengan kriteria B. Nah, nggak selamanya teori
ronsen lutut yang sudah parah, lalu fisiknya yang juga sudah terganggu sekali, ya sudah sakit terus, itu nggak selamanya harus saklek, wah ini harus operasi. Oh gitu ya dok ya? Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya. Contohnya pasien mempunyai psikologis yang sangat takut, ya, dan dari keluarga sudah bulat harga mati, kami tidak mau ada implan dalam tubuh, kan ada yang seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu kita sebagai dokter pasti memaklumi, ya, dan jangan membuat hal-hal seperti itu menjadi takut untuk berkonsultasi, karena biasanya pasien akan udahlah, pokoknya saya nggak mau, jadi saya pokoknya tutup mata aja gitu kan. Nah, sebenarnya kita masih punya nih alternatif lain yang bisa kita tawarkan untuk meringankan gejalanya gitu. Oh, meringankan gejala. Iya, gitu ya. betul. Contohnya apa itu dokter? Kita mulai dari yang paling ringan, exercise, ya, habis itu fisioterapi, ya. Kemudian ada juga kita bisa belikan injeksi pelumas sendi, ya, atau viscosupplementation, ya. Atau kita bisa kasih juga untuk nyeri yang akut atau yang sangat nyeri sekali dan memang ada tanda-tanda peradangan, ya kita kasih injeksi obat peradangan, ya. Dan terakhir kita bisa kasih namanya pain management, ya. Jadi kita berurusan dengan saraf tepi yang berfungsi untuk mengantarkan rangsang nyeri. Nah, itu yang kita modulasi di situ. Tapi tadi berarti tergantung dari derajatnya juga ya dok ya? Atau bagaimana, kan ada yang dari derajat X-ray, kriteria pertama. Kriteria keduanya dari klinis pasien. Ada pasien dengan X-ray sudah grade terakhir, grade 4 ya. Tapi dari klinis pasiennya santai aja. Nah, itu kita nggak akan tawarkan operasi, buat apa? Oh gitu ya dok ya? Iya. Walaupun mungkin misalnya dibutuhkan secara dari hasil ronsen. Oh enggak. Yang kita obatin itu pasiennya, bukan ronsennya, gitu ya. Jadi kita harus mengcombine benar-benar beberapa aspek sehingga menjadi holistik. Oke, ronsennya grade 4, tapi pasiennya juga klinisnya sangat terganggu berat dan nyeri sekali. Terus di sisi lain pasiennya sebenarnya mempunyai fisik yang kuat dan sehat, ya. Jadi dia bisa untuk menahan fisiknya bisa untuk melakukan operasi, itu kandidat yang sangat ideal. Dan tentunya terakhir ya psikologis dari pasien. Iya, jadi dari faktor psikologis atau faktor resiko-resiko yang lain gitu yang perlu dipertimbangkan juga begitu ya dok ya. Oke, nah tapi kalau yang kan sekarang masih di tengah pandemi COVID-19 begitu ya dok ya, mungkin barangkali dokter bisa mungkin banyak ya yang pasien yang jadinya tertunda pengobatannya gitu ya, karena tadi mindsetnya ini sendiri begitu ya dok ya, atau mungkin jadi kebanyakan sedentary lifestyle juga, itu juga artinya akan mempengaruhi kualitas hidupnya juga. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat dari treatment di masa pandemi ini sendiri, yang jadi tantangan tersendiri itu apa ya dok, dan harus jadi pelajaran bersama juga dok? Oh, di masa pandemi ini kita lebih mengedepankan yang non-operatif dulu. Non-operatif dulu ya dok ya? Karena bagaimanapun juga pasien akan lebih enggan untuk datang ke rumah sakit untuk urusan yang tidak emergency. Karena osteoartritis ini bukan urusan yang tadi malam nongol tiba-tiba jadi sakit kan. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun ya. Sehingga untuk penanganannya pun seandaikan dioperasi, kita bisa schedule dengan baik ya. Nggak tiba-tiba, besok harus operasi ya, nggak kayak gitu ya. Jadi kita cari waktu yang sangat optimal, tentunya mempertimbangkan pandemi juga gitu. Berarti kalau untuk bicara harapan nih, harapannya ingin mendekat kesembuhan yang mencapai target tuh kurang lebih maunya sih mendekati 100 begitu ya dok ya. Tapi tadi kan ini sifatnya mengurangi gejala, ataupun kalau dengan teknologi yang semakin canggih yang kita sering dengarkan ada total knee replacement lah atau apa. Itu sebenarnya bagaimana juga dok, apakah mungkin bisa menggantikan yang seperti yang mendekati yang asli gitu ya, atau bagaimana, atau balik lagi juga terhadap persepsi dari pasien itu sendiri dok, sehingga kan harus diedukasi dari awal supaya tadi nggak terlampau harapannya terlalu tinggi, tapi mungkin kenyataannya nanti nggak sesuai dengan yang dia bayangkan, malah kecewa atau apa kan. Memang ada beberapa limitasi dari outcome dari operasi ini, tapi kita sebenarnya nggak bisa pukul rata ya. Jadi kita bilang limitasinya A, B, C, D, tapi itu sebenarnya individualized masing-masing pasien. Nah, makanya nanti ada yang saya mau jelaskan di beberapa slide saya itu mengenai ada sebuah studi bagus ya yang mempelajari bagaimana untuk menyelaraskan harapan dan realitas dari operasi tersebut kepada pasien. Nah, di situ dijabarkan 10 atau beberapa poin-poin penting yang menjadi concern pasien. Jadi harapan pasien tuh dia bisa ngapain. Nah, itu
beberapa list itu sudah dijabarkan. Nah, itu yang akan menjadi parameter kalau ini semua terpenuhi, berarti dia bisa 100% terpenuhi harapannya. Nah, itu harus disampaikan kepada pasien sebelum operasi. Sebelum operasi. Iya, jadi kita sudah sampaikan dulu, ini loh yang bisa kita capai, tapi dengan kondisi ibu atau bapak yang sekarang saat ini ada begini, tampaknya yang visible dari 10 list ini cuman yang beberapa ini loh, gitu kan. Nah, bisa nggak kita capai itu? Pasiennya menerima apa enggak? Ya. Nah, kalau pasiennya Terimaan tidak juga ya, acceptance juga di sini. iya. Nah, kalau pasiennya tidak tahu sebenarnya apa yang harus dicapai, maka dia akan mempunyai harapan yang kadang-kadang di luar dari kemampuan kita. Jadi harus dikasih gambaran dulu, ini nih yang akan dicapai yang seperti ini Iya. targetnya, dengan kondisi bapak atau ibu yang seperti ini gitu ya, dok ya. Jadi harapan yang di luar dari realitas itu, misalkan setelah operasi saya mau bisa terbang, nah kan nggak mungkin. Atau ingin kembali muda lagi, ingin lari kencang lagi atau apa gitu, saya bisa dok. habis operasi saya mau bisa jadi atlet runner, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi harus dilihat-lihat juga ya yang apa istilahnya realistis tadi juga seperti apa gitu ya. Tapi ngomong-ngomong olah lutut ini apakah memang balik lagi ya, ini lebih ke degeneratif isu ya, artinya memang usia-usia yang ya tadilah yang 50-55 ke atas gitu ya, dok ya. Atau memang kan ada juga mungkin dalam kasus tertentu usia muda apa trauma atau apa aja, sebenarnya pengapuran ini sendiri tuh bisa terjadi karena apa, dok? Kan katanya tulang rawannya menipis ya, dok. Iya. Itu kenapa sih awal mulanya gitu? Jadi pengapuran sendi itu atau osteoartritis itu proses di mana terjadi yang paling utama adalah tulang rawannya akan abrasi. Atau akan terkikis. Seiring dengan tulang rawan terkikis, mungkin kalau pemirsa di rumah pernah makan paha ayam ya, di satu ujung itu kan ada lapisan yang putih tuh, yang licin banget tuh. Iya. Nah, itu namanya tulang rawan atau cartilage. Seiring dengan waktu dia akan tergerus abrasi. Nah, ketika dia tergerus maka akan mengekspos jaringan di bawahnya yang bisa mengeluarkan sel-sel peradangan. Nah, itu menjadi suatu hal yang kompleks nanti ketika sel-sel radang keluar, dia akan merangsang juga selaput sendi untuk mengeluarkan cairan yang berlebih sehingga dirasa bengkak gitu kan. Dan itu juga mengganggu produksi dari pelumas sendi yang murni sehingga lubrikasi dari sendi akan terganggu dan demikian dan pada kejadian lanjut bisa menyebabkan banyak osteofit atau taji-taji tajam kalau di ronsen itu ya. Nah, ada yang tajam-tajam lancip itu osteofit. Nah, itu sebenarnya itu bukan sumber nyerinya, itu merupakan suatu respon dari tulang terhadap kondisi tadi, osteoartritis tadi. Nah, ini menarik banget ya perbincangan kita ya. Tapi kita jadi dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya ada slide ya yang di Dokter Ricky bisa jelaskan lebih dalam lagi seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai nih osteoartritis treatment what to expect bersama dengan Dr. Ricky Hutapea SPOTK. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hip and knee dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Baik. Nah, ini langsung aja karena slide ini ada cukup banyak. Aku ingin dokter menerangkan satu persatu berdasarkan slide aja ya, supaya kita jadi lebih banyak belajar. Coba slide pertama itu, nah ini ya gambaran halo dari dokter ya gitu ya. Oke, mungkin mau cerita sedikit tentang pengalamannya dok untuk mendalami problem ini sendiri atau mendalami sebagai konsultan hip and knee gitu barangkali. Nggak apa-apa, kita langsung bergerak ke topik utama. Oke, baik. Coba next slide ya. Nah, ini ternyata banyak sekali ada mitos-mitos terkait lutut. Nah, ini pendengar radio kan mohon maaf tidak bisa melihat slide gitu ya dok ya. Jadi slide ini sendiri ada gambar apa ini? Jadi itu sini ada gambar lutut, kemudian ada isu-isu mengenai kolesterol, mempengaruhi nyeri lutut, habis itu pelumas sendi atau oli sendi ya. Lalu ada asam urat, pengapuran, masuk angin, dan segala macam angin ya. Nah, jadi ini mitos-mitos yang memang banyak sekali beredar ya, dan itu mungkin udah turun-temurun nih di bangsa kita ya. Nah, sebenarnya mitos-mitos ini tidak sepenuhnya benar ya. Jadi kolesterol
tidak menyebabkan osteoartritis. Tapi dengan adanya osteoartritis dan kolesterol yang tinggi, nah itu akan memperparah memperburuk kondisi iya. gitu ya. Pelumas sendi. Pelumas sendi ini dibilang oh olinya habis, ya sebenarnya olinya nggak habis. Itu diproduksi terus, continuous ya. Jadi itu continue antara diproduksi diserap ya. Karena ada namanya pabrik olinya di situ. Pabrik olinya. Iya gitu. Asam urat ini sangat hal yang berbeda dengan osteoartritis. Asam urat itu gangguan dari metabolik. Jadi nggak boleh samakan dengan osteoartritis dan gejalanya beda sekali ya. Beda. Jadi kita nggak boleh ada tetangga nyeri lutut, wah langsung kita vonis, wah itu asam urat nih. Kita nggak boleh kayak gitu ya, karena kita harus lebih nyeri gitu ya. Iya, jadi nggak boleh pukul rata. Karena kasihan. Kasihan pasiennya jadi jadi asam urat, langsung beli ke apotek, beli obat asam urat, belum tentu itu benar ya. Terlanjur dipercaya begitu ya, Dok Iya. ya. Lalu pengapuran, nggak ada kapur dalam lutut itu. Itu hanya istilah yang sudah kita terima udah lama sekali, akhirnya udah mendarah daging ya udah apa boleh buat. Pengapuran gitu ya. Iya. Walaupun nggak ada kapurnya juga. Nggak ada kapur. Masuk angin ya. Angin tuh nggak bisa masuk ke dalam badan kita kecuali lewat hidung sama lewat mulut ya. Karena kenapa kulit kita itu sangat baik dan kalau seandainya kan angin bisa masuk nih ya ke dalam tubuh kita nih selain dari hidung atau mulut, bayangkan kalau orang bawa motor akan gembung gitu ya. Tapi kan nggak terjadi toh. Nah, jadi angin itu sebenarnya nggak ada ya. Langsung karena angin. Gitu. Iya. Coba slide berikutnya deh kalau gitu ya. Ini kan hanya seputar mitos-mitos yang perlu diluruskan gitu ya. Karena udah terlanjur dipercaya. Oh, ini mungkin sekilas tadi, aja. Ya. Oke, ini cuma gambaran aja ya. Karena tadi mungkin kalau dari nyeri itu sendiri kan kemungkinan penyebab itu ada beragam gitu ya, Dok ya. Termasuk salah satunya ini. Oke, next slide. Next slide, coba. Oh, ini agak lama ya. Nggak apa-apa. Nah, ini lapisan kulit kita kan, wah, Iya, seperti impossible lah bisa ada angin masuk lewat kulitnya. Oke, coba slide selanjutnya. Ya. Ini yang tadi. Ini jaringan lutut, lanjut jaringan lagi. lutut segala macam ya. Ini sebenarnya kumpulan gambar-gambar yang tadi untuk menguatkan apa yang sudah dokter jelaskan sebelumnya begitu ya. Coba slide berikutnya lagi. Oke. Ini demografis kenapa lutut? Karena memang inilah keluhan yang paling sering ya. Di usia 25 sampai 40 itu juga sering sekali terjadi, keluhan utamanya lutut ya. Habis itu bisa terjadi pada orang-orang yang aktif, berolahraga ya. Itu paling sering ditemukan keluhan nyeri lutut ini ya. Ya karena sehari-hari kan kita pakai lutut kita buat jalan, buat naik tangga, buat ngapain lagi sih gitu ya, baik olahraga segala macam. Jadi tadi makanya ada bilang ada istilah overuse juga ya, Dok ya, sempat juga wear and tear. Oke. Kita pakai dia akan makin rusak. Belum lagi kalau yang ada faktor resiko berat badannya mungkin agak misalnya berlebih atau apa, itu juga ada resiko beban berlebih juga ya, Dok, untuk lutut itu sendiri ya, Dok ya. Oke, coba selanjutnya kita cepat aja ya. Ya, next lagi. Next lagi. Oh, ini slide ada banyak ya. Masalah-masalah yang sebenarnya common nih, Dok. Ya, juga cedera olahraga, degeneratif dan lainnya. Nah, yang kita mau bicarakan yang degeneratif. Oh, kalau cedera olahraga nih biasanya trauma-trauma ya. Memang ini pada profesi tertentu atau mungkin orang yang aktivitas tertentu barangkali, Dok ya. Kalau kita mau bahas semuanya bisa 2 hari 2 malam. Iya, kita mau fokus ke yang degeneratif problems aja ya. Oke, yang tadi di usia-usia memang katakanlah 55-an ke atas lah ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Nah, ini sama gejala utamanya adalah nyeri, bengkak, ya, kaku, ya. Dan kemudian apabila beraktivitas jadi sakit lagi, ya. Dan terakhir yang udah makin parah jadi deformasi. Jadi lututnya terasa jadi terlihat gitu ya. Nah, lutut O atau lututnya menjadi X gitu ya. Kaki gitu ya, bentuk kakinya itu jadi kalau lihat dari ya. paha habis itu ke betis, kalau O dia akan begini ya. Kalau dari X dari paha ke lutut habis itu ke betis. Jadi gitu ya. Dan keluhan ini bukan hilang timbul atau apa, Dok? Misalnya dalam ada suatu kondisi yang normal aja, dia tetap bisa beraktivitas, artinya tidak terlalu terganggu produktivitas atau kualitas hidupnya, atau ada satu momen di mana atau waktu tertentu yang terasa sekali keluhannya sehingga atau lama-lama juga jadi makin buruk begitu. Ini yang khas dari OA lutut ini, kalau memang benar terjadi OA lutut, seiring dengan dia pakai lututnya, maka akan tambah sakit. Jadi kalau untuk aktivitas ringan, jalan mungkin nggak akan timbul sakit. Tapi ketika dia mulai naik turun tangga, habis itu dia mulai jalan cepat, nah itu langsung kerasa. Di bawah istirahat? Di bawah istirahat malah enak. Malah enak, gitu. Tapi nanti dibawa kerja lagi? Sakit lagi. Sakit lagi, begitu ya. Oh, keluhannya seperti itu. Coba slide berikutnya lagi.
Mungkin ada banyak. Slide selanjutnya ini tentang apa? Tadi gambaran, ini fakta-fakta ini terkait. ronsen dari OA lutut. Kita bisa lihat yang kiri itu yang OA lutut normal, lutut normal ya. Yang kanan ketika sudah terjadi osteoartritis. Jadi lihat celah sendinya itu, celah antara dua tulang sudah menutup dan terjadi banyak osteofit ya. Itu gambaran khas dari OA lutut. Ya. Yang aku lihat malah nggak ada, bukan apa ya, celahnya tadi udah semakin menipis ya dok ya. Iya. Jadi antara tulang-tulang beradu iya. gitu ya. Jadi sakit ya. Jadi Iya. nyeri gitu ya dok ya. Iya. Osteofitnya sendiri yang Nah mana? itu bandingin, kalau yang di kiri mulus kan, konturnya mulus kan, iya, yang iya, di iya. kanan coba lihat, Agak nah tajem ada taji-taji tuh keluar. banyak di mana-mana, ada yang sudut-sudut lancip. Itu osteofit ya, Osteofit. taji-taji tadi ya. Iya. Oke. Next slide. Nah ini exercise-nya apa aja dan kenapa exercise itu penting, karena penguatan otot itu akan lebih menstabilkan lutut, intinya seperti itu. Olahraga yang seperti apa dulu nih? Nah itu nanti kita akan jalankan program fisioterapi, tapi intinya adalah dengan massa otot yang kuat, ya otot paha yang kuat, itu akan membuat lutut lebih stabil, sehingga dengan stabil maka gesekannya akan berkurang. Jadi harus tetap gerak ya dok, walaupun kondisinya harus, ada keluhan ya. Jadi fisioterapi dari penguatan otot-otot begitu ya sifatnya Ya. ya. Oke, disapa dulu dok nelponnya. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Halo, volume dari Pagi. Elsa TV-nya mungkin ya? Oke, ya. Iya, Bu siapa pagi. Bu? Maaf. Dengan Ibu Sih Murtini di Tangerang, Usia? usia 70. Oh, alhamdulillah. halo, Iya. Bu. Silakan Bu, ingin bertanya apa ke Saya ada dokter ya? keluhan, pinggang saya itu berasa kenceng gitu, sama perut. Rasanya kenceng, iya. Jadi kalau buat diri itu berasa apa ya, pegel gitu, kenceng. Terus kalau habis duduk setelah duduk kita berdiri itu berasa kenceng juga gitu. Iya, terus waktu itu saya pernah foto rongsen, ada pengapuran juga sih di belakang. Di tulang punggung maksudnya mungkin. Ya. Punggung, iya punggung Iya. belakang bawah. Ya. Bawah itu. Perkiraan dokter sih katanya ada peradangan sama efek dari pengapuran. Ya. Apa betul itu dok? Iya, terima kasih dok, itu aja. Terima kasih Bu. Oke. Saya coba jawab ya. Silakan dokter. Jadi tanpa melihat ronsen dan memeriksa mungkin saya belum bisa memberikan kepastian. Tapi dari gejalanya mungkin yang khas adalah ini problem dari tulang belakang bagian bawah, yaitu di segmen lumbal. Segmen lumbal itu sangat mobile ya. Memang dia kerja keras sekali saat kita nunduk dan ke belakang, dan itu akan selalu kerja keras. Nah itulah yang akan menyebabkan proses yang sama sebenarnya dengan OA lutut, yaitu adalah osteoartritis juga. Karena tulang belakang kita itu mempunyai sendi-sendi banyak sekali tuh ya, antar segmen dengan lain. Dan dengan usia umur segini, itu kemungkinan besar sudah mengalami gangguan. Nah jadi kalau saran saya, tetap konsultasikan ke dokter yang ada di dekat ibu, dan diskusikan apa pilihan-pilihan terapinya, dan prinsipnya sama, sejajarkan antara harapan dengan realitas yang bisa diberikan ya. Dengan kondisi masing-masing ya dok, ya tadi Iya. usia, terus mungkin bagaimana tadi aktivitasnya atau faktor-faktor penyakit lain barangkali ada juga atau enggak, itu juga Iya, jadi bisa pertimbangan juga memperberat, ya ya. dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Memang di tengah pandemi ini mungkin problemnya juga bagaimana nih mau konsul nih, apakah harus langsung ke rumah iya. sakit, ini urgent sekali nggak sih gitu. Ya, betul. Sebenarnya kalau ini ditunda, apakah jadi makin parah atau mungkin progresivitasnya sendiri cepat atau apa gitu. Jadi bagaimana solusinya? Apa mungkin konsul online barangkali dulu atau bagaimana? Menjadi solusi juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang penting memang perlu didiskusikan ke ahlinya, bila perlu pemeriksaan penunjang ya dok ya, untuk lebih pastinya lagi ya. Oke, mungkin slide selanjutnya dulu lagi ya. Slide berikutnya, oh ada telepon telepon lagi lagi. dulu. Oke, telepon dulu ya dok ya. Iya. Baru nanti kita lanjut ke materi lagi. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi dok. Pagi. Ibu Teguh dari Cilegon, Usia berapa Bu? 61. Oke, silakan Bu, ingin bertanya apa? Iya. Langsung saja ya. Ini dok, saya lagi jalan, terus lutut saya sakit. Ya. Nah, akhirnya saya di ronsen, katanya osteoartritis. Iya. Nah, terus saya sampai
3 bulan kaki saya bengkak, Dok. 3 Oke. bulan Saya- bengkak. Karena saya jalan terus kerja saya, Dok. Jadi saya nggak istirahat. Ya Terus Allah. sampai tiga bulan saya bengkak. Terus saya itu apa? Apa Bu? Dipanasin Oh. itu Oh, saya terapi. fisioterapi sampai 15 kali, Dok. 15 Ya. kali. Dikasih obat cuma B kompleks sama vitamin B kompleks sama itu, Dok, ngilangin rasa sakit. Ya. Nah, terus saya kontrol lagi, kata dokternya jangan tergantungan sama obat. Betul. Jangan tergantungan sama dokter, jadi harus usaha sendiri. Saya disuruh goes sepeda. Iya, betul. Terus sama jalan di kolam renang. Iya. Iya, nah terus akhirnya saya udah agak kesel gitu, Dok, ya bolak-balik ke rumah sakit, bikin Iya, terapi nggak ada perubahan. Ya. Akhirnya saya udah stop, terus saya Ya. minum itu, Dok, jahe, Iya. ramuan jahe. Alhamdulillah Enakan? nggak lama kempes, Dok, begitu Kempes. lagi nggak ada Waduh, rasa hebat ya. sakit. Iya, nggak ada rasa sakit, nggak ada bengkak. Ini udah 3 bulan saya berjalan, Dok, sembuhnya itu ya, Dok. Bagus. Iya, itu untuk pencegahan supaya jangan kumat lagi gitu. Jangan kambuh lagi gitu ya. Oke. Saya coba jawab ya, Bu. Iya. Nah, Ya, jadi sekarang kita makasih, sudah di fase di mana Ibu sudah tidak bengkak lagi. Nyeri sudah berkurang. Terima kasih juga kepada jahenya gitu kan. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini kita bisa memaksimalkan Ibu dengan cara ya tadi exercise ya, perkuat otot-otot paha. Kalau Ibu ada sepeda statis di rumah, pergunakan itu dengan rutin ya. Pagi, sore, 15 menit dulu, kemudian 2 minggu kemudian naik jadi setengah jam. Itu sangat berguna nanti untuk pencegahan nyeri-nyeri berikutnya ya. Jadi kalau untuk kasus Ibu ini berarti bengkak sudah tidak ada ya, berarti sekarang kita untuk rehabilitasinya nih ya. Ya saya sarankan untuk penguatan otot ya. Jadi alhamdulillah kan bengkaknya udah tidak ada ya, Dok ya. Iya. Jadi tadi fokusnya tadi untuk mempertahankan kondisi yang nggak bengkaknya ini Iya. dengan tadi olahraga rutinnya. Iya. Mungkin juga terusin juga jahenya tadi, Dok. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya, Dok ya. Intinya seperti itu ya, Dok ya. Jadi memang kondisi psikis itu juga Sangat mempengaruhi, iya, ya. sangat berpengaruh ya, Dok. Jadi mungkin perlu diceritakan juga nggak sih, Dok, di sini, Dok? Karena kan tadi kan ekspektasi itu kan mainnya kepikiran gitu Iya. ya, Dok ya. Terus kemudian kalau kondisinya juga nggak tenang, ini kapan sembuhnya gini, kapan keluhannya mereda gini, apalagi masih aktif bekerja. Iya. Jadi kan udah kadang-kadang pikiran juga jadi kompleks gitu ya, Dok ya. Ketenangan pikiran akan mempengaruhi recovery-nya sendiri atau bagaimana, Dokter? Ya Untuk banyak saya kasus lihat ini. ke pasien-pasien yang punya karakter cemas ya. Iya, iya. Biasanya pasien dengan karakter cemas kalau mereka tidak bisa menghandle cemasnya itu, justru mereka akan lebih lama recovery-nya. Karena satu hal, mereka akan lebih cenderung takut ya. Jadi mereka akan lebih enggan untuk lebih bisa mulai mobilisasi lebih awal. Lalu saat program fisioterapi pasca operasi misalkan, saat terapisnya ingin untuk menggerakkan segala macam, mereka akan lebih duluan, aduh sakit, udah jangan stop. Nah kalau kayak gitu akan recovery-nya akan lebih lama lagi ya. Jadi memang sarannya memang diskusi di awal itu penting untuk antara dokter dan pasien dan keluarga, sehingga ketika kita tahu apa yang kita mau harapkan, kita nggak akan terlalu deg-degan. Iya, iya. Gitu ya. Jadi kumpulin informasi sebanyak mungkin, tapi yang akurat juga ya. Iya. Konsul terus ke dokter dan dukungan dari orang-orang sekitar juga penting Iya. sekali begitu ya, Dok. Bikin Betul. tenang juga ya secara psikis ya. Oke, disapa dulu lagi deh kalau begitu ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Halo. Terhubung nggak nih? Kalau tidak kita move on ke pertanyaan email nih. Iya. Halo. Halo, Ah, Oh, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa di mana? Silakan. Ibu Maria, Iya. Usia berapa? 81. Oh, Wah, hebat, Ibu. alhamdulillah, ya Allah. Oke, pertanyaannya apa, Bu? Dari Kalimalang tuh ya. Ya, Mm-mm. ini di tumit saya itu dan mata kaki itu kok agak bengkak. Dan kemarin ini bengkak gitu ya, sakit sampai nggak bisa jalan. Iya. Ini kenapa gitu ya? Oke, Tumit, Bu. mata kaki bengkak sampai tidak Iya. bisa jalan. Iya, Saya coba jawab ya, Bu. Mata kaki bengkak berarti itu mata kaki itu kan area sendi ya.
Nah, kalau melihat seperti ini yang kita harus bedakan pertama dua hal, apakah itu infeksi atau tidak infeksi. Ya. Ya. Kalau memang infeksi ya mungkin cara yang kita harus periksa dari awal ya pemeriksaan darah dulu. Tapi tentunya Ibu mesti konsultasi juga dengan dokter yang terkait ya, ortopedi. Iya, Nanti kita akan bandingkan ini infeksi atau bukan. Apabila bukan, baru kita akan telusuri lagi. Kita mungkin perlu X-ray, perlu MRI ya. Lalu nanti kita akan dalami apa itu masalahnya, Bu. Iya. Tapi ini saya kasih minyak anget gitu, sekarang udah bisa jalan, tapi masih agak bengkak mata kakinya. Oh gitu, ya. Oil terapi begitu ya, apa? Minyak Minyak dikasih hangat itu kayak gimana maksudnya, Bu? Minyak, nggak tahu anak saya tuh ada minyak itu yang menghangatkan, katanya ini ginger gitu. Oke. Dari ginger. Oke, iya intinya ada penggunaan minyak. Ya. Ya memang kan banyak ya dok ya. Tapi lebih baik Yang mungkin dijual. diperiksakan ya Rini ya. Iya, Lebih betul. baik diperiksakan dulu ya. Tapi ini saya belum berani ke rumah sakit, ke dokter, soalnya masih pandemi, takut. Iya. Oh iya benar Bu. Ibu mungkin bisa coba dulu online ya atau konsul konsultasi online. online ya. Mungkin dibantu iya, anaknya bisa tadi ya. online ya. Iya betul Bu. Bisa apa ya diskusi dengan keluarga ya, ini bagaimana nih, apa mungkin mama perlu tadi ya konsul Tanya online dulu, dulu, ya. tanya dulu. Kalau memang sudah waktunya periksa langsung ya sebenarnya mau nggak mau ya dok ya. Iya. Kan karena kalau ditunda-tunda khawatirnya nanti malah jadi bagaimana tuh Jadi dok? bermasalah yang lebih parah gitu kan. Tapi ada bagusnya tanya dulu ya, bisa lewat online consultation atau apapun itulah yang bisa dilakukan ya. Iya, oh iya bisa online sama dokter ya. Iya. Sama rumah siapa aja boleh, sakitnya Bu. Itu ya. Ya. Sudah cukup Ibu? Oke, Ya, makasih Bu oke, Maria ya. makasih, Ya. makasih, Ya, makasih. insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Oke, ini kita mau masuk ke slide dulu apa pertanyaan email dulu nih? Email dulu nih, oke. Siap dok? Siap. Oh siap, udah seperti ujian ya dok ya. Oke. Banyak pertanyaannya, oke alhamdulillah. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda atau usia keluarga yang ditanyakan, serta asal tempat tinggal Anda ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Irhamna. Irhamna ini usianya 42 tahun dari Cibinong, Bogor dok. Pertanyaannya seperti ini. Dok, kaki kiri saya, ini satu sisi aja berarti ya, sudah tidak bisa menekuk di bagian lutut saya sudah sekitar 2 tahun dok. Oke. Lalu lutut kaki kiri saya ini juga sering bengkak kalau berdiri. Namun nanti agak menyusut lagi, tapi nanti bengkak lagi. Untuk keluhan saya ini, apa kira-kira treatment terbaiknya dok? Terima kasih. Satu sisi ya dok, tapi kalau OA tuh lebih ke emang apa ya, satu kaki aja atau bisa dua-duanya atau... Oke, OA cenderung dua kaki karena kita berjalan dengan 2 kaki ya. Nah, ini kan kondisi di mana pasien berumur 40 tahun. 42 tahun dengan kondisi lutut hilang timbul bengkak dengan kekunci ya. Tidak bisa diluruskan apa tidak bisa ditekuk? Tidak bisa menekuk di bagian lutut sudah sekitar 2 tahun. Oke. Bagaimana tuh maksudnya? Ya, kondisi seperti ini biasanya kita berurusan dengan trauma sebelumnya. Ya. Biasanya kita akan mengorder untuk meminta MRI dan X-ray, ya, karena kita perlu melihat kondisi dari sendinya lutut tersebut. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan kenapa lutut ini nggak bisa ditekuk? Karena di dalam sendi itu nggak cuma tulang ya, itu ada meniskus, bantalan sendi ya. Kemudian bantalan sendi itu apabila itu cedera, dia bisa menjadi sobek. Ketika dia sobek, dibiarkan sobeknya makin panjang sehingga bagian sobekan itu bisa ngelipet. Nah saat dia ngelipet, dia akan mengganjal permukaan sendi. Nah itu menjadi locking knee ya, atau terkunci sendinya. Terkunci begitu ya. MRI dan X-ray mungkin jawabannya ya. Untuk treatment terbaiknya tergantung dari hasil Dari MRI dan X-ray tersebut, MRI atau tadi ya dok X-ray-nya Ya. ini begitu ya dok ya. Karena masih banyak kemungkinan yang lain hari ini. Jadi kita Oke. mesti pelajari dulu ya. Pelajari dulu gitu ya. Karena ini kan infonya juga sedikit gitu ya dok. Jadi memang Kayak kasus soal ujian ya. ini pertanyaannya ya memang luar biasa ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Irhamna ya. Ya. Soalnya usianya masih muda kan ya, 42 Iya, kan masih muda sekali. bukan apa ya, tapi mungkin Kita nggak mikir OA umur segitu. iya. Mungkin trauma apa gitu ya, tapi Ya. ada baiknya diperiksakan tadi ya dok Ya. ya. Tapi kalau ada OA nih kalau dibiarkan tadi
ada perubahan bentuk tadi dok, Ya. sampai nggak bisa ditekuk Jadi atau O apa? atau jadi X atau bahkan kalau parah sekali kadang-kadang pasien nggak bisa ditekuk ya. Oh ya Allah. Atau nggak bisa diluruskan full. Walaupun dengan treatment, tapi mungkin ada, tapi harus ada serangkaian apa ya, proses ini ya dok ya, terapi yang panjang juga. Kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu, bisa diperbaiki, diluruskan lagi nggak sih dok? Kalau kita exercise dan terapi bisa membantu. Bisa ya, membantu. Tapi ya tadi harapannya tadi. Ya, kita harus benar-benar diskusi dengan pasiennya ya, jadi biar Oke. jelas. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Siap dengan pertanyaan ujian berikutnya dok? Semangat. Dari Puspita Dewi, Ya. usianya 33 tahun dari Cibadak, Sukabumi. Ini jauh-jauh yang nanya ya, Bogor, Sukabumi nih ya. Ya. Oke. Dok, berat badan saya 43 kilo, tinggi badan 150 cm. Keluhan saya, kenapa ya dok, lutut saya sering berbunyi grek gitu. Oke, terdengar suara bunyi lutut. Terus kebetulan saya juga lagi mengalami nyeri leher sampai bahu. Tapi sekarang alhamdulillah agak mendingan, tidak seperti minggu lalu. Rasanya sakit seperti otot ketarik, terasa tegang dan sakit banget. Apakah ini ada kaitannya dan bagaimana solusinya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya dok. Oke. Leher Leher bahu. sampai ke bahu dan nyeri di lutut ya. Nah, jawabannya tidak ada hubungan sih antara nyeri leher dan bahu dan nyeri yang di lutut. Kalau nyeri leher yang menjalar ke bahu dan terasa tegang ya, kemungkinannya mungkin antara problem di servikal atau memang problem di sendi bahu ya. Tapi most likely ini problemnya kalau memang sesuai yang dideskripsikan, nyeri dari leher sampai ke bahu dan otot terasa tegang, ya mungkin kita perlu melakukan pemeriksaan untuk sendi-sendi tulang servikal ya, dan kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang, X-ray dan MRI ya, kondisinya tapi tidak berhubungan dengan yang lutut. Nah yang lutut ini komplain yang mungkin sering ya, pasien ngerasa kok lutut saya bunyi-bunyi ya. Nah sekarang bunyi itu bisa berasal dari sendi-sendi, permukaan sendi antara 3 tulang di lutut. Di lutut itu ada pertemuan antara 3 tulang, tulang paha, tulang betis ya atau tulang tibia dan tulang tempurung yang kecil. Ya, di depannya kan ada tulang tempurung nih. Nah, 3 permukaan itu saling bergesekan saat nekuk dan lurus. Nah, bunyi itu bisa datang dari mana? Bisa dari pergesekan antara 2 permukaan tadi atau 3 permukaan tadi, atau pergesekan dari struktur jaringan lunak di sekitar tulang-tulang tersebut. Jadi kalau ditanya, nggak apa-apa nih dok bunyi-bunyi, selama bunyinya itu tidak sakit, kita tidak akan concern terlalu jauh. Ya. Tapi apa yang bisa dilakukan, balik lagi tadi penguatan otot. Bunyi-bunyi itu akan lebih nongol ketika otot itu tidak stabil atau lemah ya, sehingga 3 tulang itu lebih mobile. Jadi ketika dia bergerak, dia mobile, itu klek atau keruk, nah gitu. Jadi balik lagi penguatan otot. Tapi ketika bunyi disertai dengan nyeri, nah itu kita perlu explore. Bunyi disertai nyeri begitu ya, Ya. baru perlu dievaluasi lebih lanjut lagi itu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak atau Ibu Puspita Dewi ya. Oke, dokter, kita lanjut ke slide dulu ya. Ini Oke. slide-nya masih banyak rupanya. Coba slide selanjutnya tentang apa? Ya. Ini tadi sudah ya, sebenarnya Sudah. penguatan dengan olahraga atau fisioterapi begitu ya dok ya. Dan ini harus konsisten ya dok ya? Iya. Rutinnya ini seperti contoh-contohnya, apa nih? ya. Contoh-contohnya. Nanti nih. bisa dikonsultasikan dengan spesialis rehabilitasi medis ya. Tapi saya kasih contoh aja di sini ya. Nah, lanjut lagi. Gambarnya, ke rehab medik tuh ya? Iya betul ya. SPKFR lah, apa Iya. ya? Benar ya? Oke. Betul ya. Nah, ini sebenarnya sih gerakan-gerakan yang tadi Stretching, ya. tujuannya Ya. stretching, tujuannya untuk menguatkan si Otot otot-otot dan tadi. meningkatkan fleksibilitas ya. Supaya mobilitasnya juga jadi Betul. jauh lebih bagus ya. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini Gambarnya Nah ini gitu kita ya. pilihan treatment kita nih, non-surgical treatment, habis itu dan surgical treatment ya. Jadi nggak selamanya pasien harus takut, namanya juga bedah ortopedi gitu kan, pasti dibedah, nggak juga ya. Kita akan men-tailor masing-masing individu dengan yang optimal. Nah lanjut lagi. Next. Ini stem cell masih dalam perkembangan ya, jadi kita belum penelitian-penelitian lah ya. Tapi kedepannya kita harapkan sih akan berhasil ya. Gitu ya. Tapi belum mungkin
sekarang kita masih dalam fase studi ya. Oke. Lanjut. Ya harapannya semoga kedepannya jadi semakin banyak Iya. gitu ya pilihan terapinya. Nah, ini saya mau bahas yang mengenai harapan dan realitas ya. Goals-nya ini Lanjut. apa ini? Iya, lanjut coba. Coba slide berikutnya. Nah, TK. ini prosedur yang dikenal di seluruh dunia, memang prosedur dengan keberhasilan yang sangat tinggi. Teorinya seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya, Bang. Bagaimana dengan kepuasan pasien ya? Kalau dari sisi dokter secara keluaran, oh pasti bagus ini Bu, bagus itu kan. Nah, kita lihat coba studinya gimana. 10-20% pasien dari studi yang ada di sini saya bawakan tidak puas ya. Tidak puas. Jadi 10-20% tidak puas. Nah, ketika ini data ini dijabarkan berarti ada suatu problem kan? Nah, kita lihat lagi. Coba problemnya apa sih? Nah, masalahnya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap outcome dari operasi itu suka dijabarkan sebagai ada problem karena sudah O, sudah X, habis itu sudah kaku, habis itu ada penyakit lain yang memperberat ya. Nah, itu sebenarnya alasan-alasan yang klasik. Tapi sebenarnya bukan ini. Coba kita lihat berikutnya apa. Nah, ini yang saya bahas tadi ya. Jadi antara apa harapan yang dimiliki pasien dengan goals yang akan dicapai oleh dokter itu tidak sejajar ya. Jadi di slide selanjutnya kita bisa lihat lagi nanti. Coba slide. Nah. Kita harus benar-benar mengidentifikasi apa tujuan realistis dari tindakan ini dan kemudian di sisi pasien harapannya apa sih gitu kan. Nah, itu yang kita perlu diskusikan. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ya namanya shared decision making, yaitu studi dari Hussein. Ini akan 2015 ya, oh ya. Iya, jadi apabila harapan dan realitas bisa sejajar, maka yang 10% sampai 20% ketidakpuasan tadi itu akan jauh berkurang ke bawah ya. Selanjutnya berikut. Nah, ini dia nih. Harapan pasien tuh ini, Rini ya. Setelah operasi dia mau bisa aktivitas fisik, naik turun tangga, habis itu dia harapkan implannya bisa bertahan terus seumur hidup ya. Survive-nya sampai lama gitu ya, cukup ya panjang kemudian gitu ya. Jarak tempuh jalan yang bisa jauh ya. Habis itu jelas nyeri berkurang dan lain. Ini harapan pasien yang banyak banget dan itu udah dikumpulkan ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Apalagi kalau memang sebelumnya aktif sekali kan orangnya, Dok. Ya. Nah, ini kita lihat pencapaian dari demand pasien tadi itu ya. Jadi kalau kita nanti berdiskusi dengan dokter atau dengan antara dokter dengan pasien, kita akan bahas nih harapan-harapan yang tadi itu. Kira-kira yang kita bisa capai menurut kami dari medis tuh yang ini aja loh Bu, gitu kan. Tapi apakah Ibu bisa menerima gitu kan. Jadi kita nggak mungkin melihat harapannya yang sampai 200 list itu kita bisa fulfill semua, nggak mungkin ya. Bahkan sampai sebegitunya ya, Dok, ya diskusinya ya, Dok, ya. Ini yang bisa dicapai ini hanya poin-poin ini aja nih gitu ya. Ibu bisa nggak? Iya, karena kita lihat kondisi sekarang Ibu begini, kondisi lututnya sudah begini. Implan saat ini yang terbaik kita bisa lakukan itu jenis yang seperti ini, rehabilitasi medisnya seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat kira-kira dari harapan-harapan ini tampaknya susah nih yang satu ini gitu kan. Kalau yang ini pasti bisa gitu kan. Jadi jangan memaksakan betul gitu ya. Dok ya. Nah, ketika itu sudah kita lakukan di depan, pasien udah lebih tahu kan. Lebih legowo gitu ya. Depannya tuh yang diharapkan seperti apa. Oke, Dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai ini osteoartritis treatment what to expect bersama dengan Dr. Riki Hutapea SPOTK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hip and knee dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dokter, dilanjutkan kembali ya Dok ya, sebelum ke closing statement, aku ingin dokter semakin menekankan lagi, ditolong mengenai kan tadi pilihan treatment itu ada yang katakanlah yang memang bedah dan non bedah lah ya gitu. Dan sebenarnya kan
sebenarnya sih tadi udah cukup banyak gitu menjelaskan. Cuma mungkin lebih diperjelas lagi dok bedanya itu di mana dan harapan yang bisa dicapai. Artinya harus ketemu nih antara komunikasi harus jalan nih dan pasien harus percaya juga dengan dokternya juga bagaimana mengedukasi pasiennya itu kan, dan keluarga pasien tentunya itu harus ketemu nih gitu ya dok ya. Jadi seperti apa sih gambarannya dok? Oke. Jadi saya tekankan lagi, osteoartritis adalah suatu proses degeneratif. Di saat kita lahir sampai misalkan sekarang umur 70, sampai saat ini belum ada suatu solusi dari umur 70 bisa balik lagi ke umur 30. Demikian juga dengan proses degeneratif. Yang kita bisa lakukan dengan treatment kita adalah memperlambat proses degeneratif atau kita memberikan solusi dengan mengganti sendi yang sudah bermasalah. Nah, bila kita pilih untuk non-operatif, maka kita akan memilih untuk memperlambat proses degeneratif dan mengoptimalkan semua struktur yang ada di lutut sehingga bisa meringankan gejala. Nah, itu pilihannya mulai dari exercise, fisioterapi, obat-obatan, alat bantu jalan seperti tongkat dan lain-lain ya. Dan kemudian yang terakhir injeksi misalkan ya. Nah, kalau kita bergerak ke operatif, maka kita akan masuk ke suatu area di mana kita akan mengganti sendi tersebut dengan sendi yang dirancang untuk mengakomodir mendekati fungsi dari sendi semula. Ya. Nah, itu yang saya tekankan tadi, harus ada kesepakatan dan penjelasan yang antara pasien dan dokter mengenai harapan dan realitas yang bisa dicapai seperti apa. Apabila itu bisa selaras, maka itu hal yang sangat baik. Ya. Dan ketiga, bila pasien memang indikasi operasi tetapi tidak sanggup untuk secara fisik ya dan penyakitnya, maka kita bisa menawarkan ya pain management ya. Oke, dokter karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin closing statement-nya singkat saja dok mengenai intinya supaya jadi makin inilah ya lebih bisa nerima juga, oh ternyata tuh memang harus seperti ini gitu ya. Artinya kita tetap berikhtiar, berusaha, tapi memang hasilnya itu ya memang kita serahkan juga ke Tuhan gitu yang terbaik seperti apa. Tapi yang pasti tuh bagaimana sih menyelaraskan antara harapan dengan realita yang kemungkinan bisa terjadi begitu dokter. Yang pertama jangan takut untuk konsultasi ya. Yang kedua saat konsultasi feel free atau merasa bebas untuk diskusikan apapun itu yang berhubungan dengan penyakitnya. Dan ketiga, jangan lupa kalau memang suka lupa ya take note saja, nyatet ya. Jadi sampai di rumah nggak lupa, tadi ngomong apa ya gitu kan. Nah, ya kan? Nah, yang keempat berusaha untuk bisa open ya. Jadi jangan denial. Jadi kalau kita sudah tahu kondisi seperti ini gitu kan, terus kita masih nggak mungkin ya. Saya mau coba ke orang pintar. Nah, itu kan masalah lain ya. Nah, tapi kita coba berusaha untuk bisa open ya. Oke, gitu. Terbuka. Jadi komunikasi tadi sekali lagi ya dok ya, harus terjalin dengan baik juga begitu ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter Iki ya. Terima kasih Rini. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.